Halo, Zakir El Makmur di sini. Di sini pula kita belajar memahami kehidupan lewat aspek puisi, karena puisi dapat memperkaya jiwa kita. Sekurang-kurangnya memahami kehidupan lewat puisi, kehidupan kita bisa menjadi halus, santun, tidak pongah, dan tidak brutal. Dalam memahami aspek kehidupan ini, kita masuki lewat puisi yang saya bacakan ini, berjudul Berjalan Sampai Telaga. Puisi ini dikutip dari buku karya saya 78 Puisi Filsafat Harapan, Percakapan Kaboro dan Kinawa, diterbitkan oleh Guepedia. Websitenya www.guepedia.com. Berjalan sampai telaga. Berjalanlah sampai ke sana, ke tepian telaga bercemara. Tidak jadi masalah seberapa lambat kau begitu berjalannya, asalkan kau tak berhenti berusaha. Maka kau tidak akan bisa kembali mengubah kisah itu yang terawali. Kini jalan mulai demi memulainya, sampai di telaga itu batas akhirnya. Segala mimpi dan harapan tersemai, hidup berdampingan penuh damai. Dunia ini tempat hidup dan bekerja, cerminan sikap harapan yang tereja. Pekerjaan kecil sekalipun bisa diselesaikan walau tak beruntung. Jauh lebih baik daripada rencana besar hanya riuh saja di atas mimbar. Puisi ini menyebut telaga lebih bersifat simbolisme. Lantas apa arti simbolisme telaga? Terlebih dahulu kita bicarakan telaga secara faktual. Telaga adalah semacam danau yang kecil di mana sinar matahari bahkan dapat mencapai dasarnya. Sedangkan danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Telaga termasuk tempat yang teramat indah. Di Indonesia ada beberapa telaga yang demikian indah, antara lain Telaga Biru Semin, Telaga Warna, Telaga Samares di Biak Papua, Telaga Menjer di dataran tinggi Dieng, Wonosobo Jawa Tengah, Telaga Rambut Monte, Telaga Buleleng di Bali, dan beberapa telaga lainnya. Ada satu lagi telaga yang teramat sangat indah, bukan ada di Indonesia, bukan pula ada di dunia, di negara-negara lain pun tidak ada, melainkan adanya di surga. Nama telaga itu adalah Telaga Al-Kausar. Kemudian secara simbolisme yang dimaksudkan puisi yang tadi saya bacakan, telaga adalah sebuah tempat akhir yang indah, yang dalam bahasa religi disampaikan oleh penyair kenamaan Indonesia Sapardi Djoko Damono begitu indah. Dikatakan penyair Sapardi, dalam diriku menggenang telaga darah, Sukma namanya. Sedangkan simbolisme telaga dalam bahasa sosial adalah termin kesuksesan yang gilang gemilang. Dalam puisi yang tadi saya bacakan, simbolisme itu terlihat jelas. Berjalanlah sampai ke sana, ke tepian telaga bercemara. Tidak jadi masalah seberapa lambat kau begitu berjalannya, asalkan kau
tak berhenti berusaha. Demi mencapai sukses di dalam bidang apapun, kita tidak boleh berhenti berusaha. Harus tetap optimis, penuh vitalitas, tidak loyo, tidak letoy. Diingatkan oleh puisi ini, dunia ini tempat hidup dan bekerja, cerminan sikap harapan yang bereja. Dengan demikian kita harus bekerja apa saja sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kerja apa saja, yang penting gigih, tekun, dan rajin. Para tokoh sukses antara lain seperti Agus Pramono yang sukses jadi pengusaha gerai ayam bakar Mas Mono di Santero Negeri ini, tadinya kerja sebagai office boy. Malahan tokoh sukses semacam Andri Wongso yang tidak hanya berhasil sebagai pengusaha sukses, juga dikenal sebagai pembicara dan motivator termahal di Indonesia. Lahir dari keluarga miskin, tapi dia gigih bekerja. Kita ingat pula Tukul Arwana, presenter Ulu yang juga pelawak terfavorit di Indonesia, telah sukses meraih prestasi di bidang pertelevisian. Sebelumnya dia bekerja serabutan karena saking miskinnya pula, makan sehari-hari pun susah. Bahkan salah satu orang terkaya di dunia ini, sebutlah Bill Gates, seorang pengusaha sukses, pemilik Microsoft Corporation, dulunya juga miskin, putus kuliah, tapi dia gigih. Begitu banyak tokoh-tokoh sukses yang memberitahu ke kita betapa inspirasi untuk terus hidup sukses tanpa alasan untuk malas bekerja. Tidak ada alasan kita miskin untuk meraih sukses. Tidak ada alasan kita tak berpendidikan tinggi. Tidak ada alasan kita malu mengerjakan pekerjaan yang paling rendah sekalipun. Para tokoh-tokoh sukses, selama kita bekerja, sukses menyertainya, dan itu dibuktikan oleh para tokoh-tokoh sukses itu. Lewat lirik puisi yang kita bicarakan, pekerjaan-pekerjaan kecil sekalipun bisa diselesaikan walau tak beruntun, jauh lebih baik daripada rencana besar hanya riuh-riuh di atas mimbar. Maka di sini menjadi jelas, bila kita ingin sampai ke sebuah tempat yang indah, menyenangkan, harus berusaha, harus bekerja. Selamat bekerja. Terima kasih. Salam.